Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Arafa, NIM 091108022110 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Jadi pada proyek video saya kali ini, saya akan membahas materi pada mata kuliahan pendidikan anti korupsi, yaitu yang pertama, upaya pemberantasan korupsi, kedua, gerak, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi, dan yang ketiga, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yaitu bagian A, konsep pemberantasan korupsi. Jadi sangat penting untuk menghubungkan strategi ataupun upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka ini bekerja atau beroperasi. Selanjutnya, ada begitu banyak strategi, cara ataupun upaya, kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Kemudian setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Dan bagian B yaitu upaya penanggulangan kejahatan ataupun biasa disebut korupsi dengan hukum pidana. Jadi kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik kriminal ataupun criminal police oleh G. Peter Hoefnagel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan penerapan hukum pidana, kedua kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, dan yang terakhir yaitu kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media. Nah, selanjutnya yaitu bagian C, berbagai strategi ataupun upaya pemberantasan korupsi ada 6. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi, kedua pencegahan korupsi di sektor publik, ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keempat pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, kelima monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Selanjutnya yaitu bab 6, gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap 5 tahun secara regular, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Dan yang kedua yaitu Bank Dunia. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisinya. Mereka memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Dan yang ketiga yaitu Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB pada sekitaran tahun 1970-an. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi ini didukung oleh PBB, dan PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Dan yang terakhir yaitu masyarakat Uni Eropa. Jadi di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada tahun 1996. Tahun 1997, the Conference of All Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Yang terakhir yaitu bab 7, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu bagian A, sejarah pemberantas tindak pidana korupsi. Jadi berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua bagian B,
Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Yang pertama yaitu untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan delik tersebut. Mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Dan yang terakhir yaitu delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi berdasarkan undang-undang ini, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk, termasuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal.